Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, di video pertama ini adalah video pengantar dari series video perangkat lunak pengelolaan source code menggunakan software Git. Di video pengantar ini kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama adalah mengapa kita perlu menggunakan software Git untuk pengelolaan source code, dan yang kedua kita akan melakukan instalasi software Git itu sendiri. Mari kita mulai dengan mengapa kita perlu menggunakan Git. Buat teman-teman yang sudah pernah tergabung dalam sebuah proyek pengembangan perangkat lunak, pasti sering berhadapan dengan gambar yang ditampilkan di sebelah kanan, di mana di dalam gambar ini diilustrasikan tentang bagaimana seorang programmer atau seorang pengembang perangkat lunak itu bekerja. Biasanya yang berhubungan dengan source code, di mana dia melakukan perubahan baris di dalam source code atau melakukan penghapusan dan hal-hal yang lainnya berhubungan dengan pengembangan perangkat lunak atau project yang dimaksud. Dari ratusan, ribuan, atau bahkan sampai jutaan baris kode yang ada dalam satu proyek, biasanya disimpan di dalam folder yang terpisah dan disimpan di dalam file-file yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadi masalah dalam pengelolaan source code. Masalah yang pertama, teman-teman mungkin pernah mengalami kondisi di mana ketika teman-teman melakukan pengembangan atau perubahan terhadap sebuah kode, namun ternyata hasil yang didapatkan setelah perubahan lebih buruk hasilnya atau mungkin tidak sesuai dengan harapan dibandingkan dengan sebelum dilakukan perubahan. Dalam kondisi seperti ini biasanya mau tidak mau kita harus kembalikan ke versi yang sebelumnya. Masalah yang muncul adalah ketika kita ingin mengembalikan ke versi yang sebelumnya, ternyata Ctrl Z itu tidak bisa kita lakukan selamanya. Kita tidak bisa lagi menggunakan Ctrl Z. Nah, ini adalah masalah yang pertama dalam pengelolaan source code. Masalah yang kedua, secara konvensional biasanya ketika kita mengembangkan sebuah proyek perangkat lunak bersama dengan teman-teman atau bersama dengan tim, biasanya proses berbagi kodenya dilakukan melalui flash disk sebagai media penyimpanan. Misalnya, saya mengerjakan pekerjaan yang pertama, setelah selesai mengerjakan, saya kopikan ke flash disk, kemudian menyerahkan ke teman saya yang mengerjakan pekerjaan kedua, dan selanjutnya seperti itu. Dengan teknik yang seperti ini, tentu akan sangat menyulitkan dalam proses pengerjaan proyek tersebut dan cukup memakan waktu. Dan mungkin saja akan terjadi banyak konflik berhubungan dengan source code yang dikembangkan. Dan ini adalah masalah tersendiri lagi yang akan sangat merepotkan jika tidak dicarikan solusi dari permasalahan ini. Dan masalah yang ketiga, tak jarang dalam pengembangan sebuah perangkat lunak yang dikerjakan secara bersama oleh tim, ada kebutuhan di mana masing-masing pengembang atau masing-masing programmer perlu mengetahui perubahan yang terjadi di dalam setiap source code. Perubahan yang terjadi di file apa, di baris keberapa, siapa yang melakukan perubahan tersebut, dan kapan dilakukan perubahan tersebut. Itu adalah informasi yang sangat penting buat pengembang lainnya yang ada di dalam tim agar proses pengembangan perangkat lunak yang dilakukan berjalan dengan baik. Ketiga masalah inilah yang menjadi landasan, yang menjadi alasan mengapa kita perlu menggunakan software untuk pengelolaan source code. Dalam hal ini yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari di video series ini adalah menggunakan software Git. Kurang lebih Git bisa mengatasi masalah yang kita sebutkan di slide sebelumnya dengan 3 hal yang bisa kita sebut sebagai fitur dari Git. Yang pertama,
kita bisa melakukan commit untuk mencatat setiap perubahan yang terjadi pada source code. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan branch agar tidak mengganggu source code yang telah kita buat sebelumnya. Misalnya ketika kita melakukan eksperimen atau pengembangan sebuah fitur, atau ketika kita memperbaiki bug yang ada pada source code. Dan yang ketiga, kita bisa memanfaatkan fitur terdistribusi yang ada pada Git untuk bekerja secara berkolaborasi dengan tim, yang mana kita tidak perlu lagi menggunakan flash disk untuk berbagi source code ketika dalam melakukan pengembangan bersama-sama dengan tim. Nah, sekarang mari kita coba lakukan download dari software Git, lalu kemudian kita lakukan instalasi. Kita bisa melakukan download software Git ini di alamat git-datar.com/download. Di dalam website git-datar.scm ini, kita bisa lakukan download. Jika kita menggunakan versi Windows, maka kita bisa langsung menekan tombol download for Windows. Lalu kita bisa memilih instalasi yang 32 bit ataukah yang 64 bit, tergantung kepada sistem operasi yang kita gunakan. Di sini saya sudah mendownload Git yang akan saya gunakan untuk instalasi di komputer saya. Cara untuk melakukan instalasi cukup mudah. Kita tinggal klik kanan, kemudian Run as Administrator, kemudian akan muncul dialog box yang menanyakan apakah kita mengizinkan aplikasinya untuk melakukan perubahan di dalam komputer kita atau tidak. Kita pilih yes saja, kemudian kita akan menunggu sampai muncul dialog box tentang lisensi dari Git. Lalu kemudian kita klik next. Jika kita sudah pernah melakukan instalasi sebelumnya, maka akan muncul konfirmasi seperti ini yang menanyakan apakah kita akan menginstal di dalam folder yang sama atau tidak. Di sini saya akan pilih yes saja. Kemudian secara default kita biarkan pilihan-pilihan yang direkomendasikan oleh Git. Kita klik next, kemudian kita terus klik next. Lalu di pilihan ini kita diminta untuk memilih text editor yang kita gunakan di dalam komputer kita. Nah, di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code, maka saya akan memilih Visual Studio Code. Kemudian setelah itu kita klik next. Lalu kita akan diminta untuk memberikan nama branch default dari Git ketika misalnya kita sudah menggunakan Git. Di sini kita biarkan saja Git untuk memilih nama branch yang akan digunakan secara default. Kemudian kita klik next lagi, next, kemudian next, sampai proses instalasi dijalankan. Setelah selesai proses instalasi, kita bisa langsung menjalankan Git base-nya dengan mengklik checkbox Launch Git Base. Lalu kemudian kita klik tombol Finish. Dan ini adalah tampilan dari Git Base yang barusan kita install. Di video berikutnya, kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan Git dalam pengelolaan source code.